Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur saudara-saudaraku, di pagi hari yang cerah ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat usia kepada kita. Mari kita syukuri nikmat usia ini dengan senantiasa kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, ketahuilah bahwasannya manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Tidak ada satupun manusia yang luput dari salah, tidak luput dari dosa. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi yang mengatakan bahwasannya setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baik manusia yang berbuat kesalahan ialah mereka yang segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya, apabila kita sebagai manusia menginginkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, maka kuncinya segeralah kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mengapa? Karena apabila kita senantiasa menganggap remeh dosa-dosa kecil yang kita lakukan, maka tidak akan ada dosa kecil ketika kita terus menumpuk-numpuk dosa tersebut. Dan sebaliknya, tidak akan ada dosa besar apabila kita segera menyadari, segera kembali dan bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat saudara-saudaraku, orang yang baik bukanlah orang yang tidak pernah berbuat kesalahan, tetapi orang yang ketika berbuat kesalahan, dia segera sadar, dia segera insaf, dan dia segera bertobat kembali kepada Allah untuk memohon ampunan kepadanya. Jangan pernah kita menunda-nunda tobat kita, saudara-saudaraku. Karena sejatinya sebagai manusia, kita tidak tahu kapan kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kapan raga ini akan berpisah dengan ruh kita. Selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita menunda-nunda yang namanya tobat. Jangan pernah kita meremehkan usia kita. Jangan pernah kita menganggap bahwa besok kita masih akan ada di dunia ini. Tidak ada jaminan sama sekali. Tapi yakinlah, kematian pasti akan menghampiri kita. Bisa jadi 1 jam kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kita. Karena penyebab kematian tidak mesti karena sakit. Banyak orang yang tadinya kita lihat sehat, masih berkumpul bersama kita, masih bersenda gurau, tiba-tiba dikabarkan bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia, telah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap ketika kita dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkan dunia yang fana ini, kita sudah dalam keadaan bersih, dalam keadaan kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah impian terbesar dari seorang muslim ialah ketika mengakhiri kehidupan di dunia ini dalam keadaan yang husnul khatimah, yang baik, tanpa meninggalkan noda, tanpa meninggalkan kesalahan, dan dalam keadaan diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah impian terbesar dari kita sebagai seorang muslim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran,
wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa menjalankan segala perintah-perintah Allah dan senantiasa menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saudara-saudaraku, mari mumpung kita masih diberikan nikmat usia, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, kita pergunakan segala nikmat yang ada ini untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah yang bersifat vertikal maupun ibadah yang bersifat horizontal. Ibadah yang bersifat horizontal di antaranya, mari kita perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Kita bantu saudara-saudara kita yang mungkin membutuhkan uluran tangan kita karena faktor kemiskinan yang harus kita memberikan perhatian lebih kepada mereka. Jangan sampai kita berpangku tangan ketika kita melihat saudara-saudara kita berada dalam kesusahan hidup. Dan juga tentunya ibadah vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa kita melaksanakannya secara khusyuk dan istiqomah. Mudah-mudahan apabila ini kita lakukan dengan konsekuen, dengan istiqomah, mudah-mudahan di akhir hayat kita akan kembali dalam keadaan yang baik, dalam keadaan husnul khatimah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.